Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi klinik, puskesmas, dan dokter praktek mandiri. Untuk standar seperti di bawah ini. 15 Standar pukul 3.15 Pelayanan Kefarmasian, PKP 15. Maksud dan tujuan. Dalam menjalankan praktik kefarmasian di klinik, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian sehingga pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu, mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien, patient safety, serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Tersedia bukti pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi BMHP dan alat kesehatan oleh tenaga kefarmasian sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Terdapat SK penanggung jawab pelayanan kefarmasian. 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi BMHP dan alat kesehatan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan observasi dan wawancara terhadap pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi BMHP dan alat kesehatan oleh tenaga kefarmasian di klinik. 2. Tersedia daftar formularium obat klinik. Terdapat daftar formularium obat. 3. Ada kebijakan dan atau prosedur pengadaan obat sesuai dengan regulasi. Terdapat prosedur pengadaan obat sesuai dengan regi. 4. Tersedia bukti dilakukan pengkajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat. 1. Terdapat dokumen bukti dilakukan pengkajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat. 2. Melaksanakan observasi dan wawancara pelaksanaan pengkajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat. 5. Tersedia bukti pemberian informasi obat dan konseling oleh apoteker. 1. Terdapat dokumen bukti pemberian informasi obat dan konseling oleh apoteker. 2. Melaksanakan observasi dan wawancara pelaksanaan pemberian info obat dan konseling oleh apoteker. 6. Tersedia bukti rekonsiliasi obat pada pelayanan rawat inap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Terdapat dokumen bukti rekonsiliasi obat pada pelayanan rawat inap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Melaksanakan observasi dan wawancara terhadap pelaksanaan rekonsiliasi obat pada pelayanan rawat inap. 7. Tersedia obat emergensi pada unit-unit di mana diperlukan, dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau, dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa. 1. Terdapat daftar obat emergensi yang diperbaharui secara berkala. 2. Terdapat dokumen bukti ketersediaan obat emergensi pada unit-unit di mana diperlukan, dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau, dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa. 3. Melaksanakan observasi dan wawancara terhadap ketersediaan obat emergensi pada unit-unit di mana diperlukan. 8. Tersedia bukti penyimpanan dan pelaporan obat narkotika serta psikotropika sesuai dengan regulasi. 1. Terdapat SPO penyimpanan dan pelaporan obat narkotika serta psikotropika sesuai dengan regulasi. 2. Terdapat daftar obat narkotika serta psikotropika yang tersedia. 3. Melaksanakan observasi wawancara terhadap penyimpanan dan pelaporan obat narkotika serta psikotropika. 9. Tersedia bukti penyimpanan obat termasuk obat high alert yang baik, benar dan aman sesuai regulasi. 1. Terdapat SPO penyimpanan obat termasuk high alert yang baik, benar dan aman sesuai regulasi. 2. Terdapat dokumen bukti penyimpanan obat termasuk obat high alert yang baik, benar dan aman sesuai regulasi. 3. Melaksanakan observasi dan wawancara petugas tentang penyimpanan obat termasuk obat high alert yang baik, benar dan aman sesuai regulasi. 10. Tersedia kebijakan dan atau prosedur penanganan obat kadaluarsa rusak. 1. Terdapat SPO penanganan obat kadaluarsa rusak. 2. Terdapat dokumen bukti penanganan obat kadaluarsa rusak sesuai prosedur. 3. Melaksanakan wawancara dengan petugas terkait penanganan obat kadaluarsa rusak. 11. Terdapat pencatatan dan pelaporan MESO monitoring efek samping obat. 1. Terdapat dokumen bukti pencatatan dan pelaporan MESO monitoring efek samping obat. 2. Melaksanakan wawancara dengan petugas tentang pencatatan dan pelaporan MESO monitoring efek samping obat di klinik. 2. Ada kebijakan dan atau prosedur pemantauan dan pelaporan medication error. 1.
Terdapat SPO pemantauan dan pelaporan medication error. 2. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pemantauan dan pelaporan medication error. 3. Melaksanakan wawancara dengan petugas terkait pelaksanaan pemantauan dan medication error di klinik. 13. Dalam hal klinik tidak memiliki apoteker, sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian, ada bukti bahwa klinik hanya mengelola obat darurat medis sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Terdapat dokumen bukti bahwa klinik hanya mengelola obat darurat medis sesuai peraturan undangan. 2. Melaksanakan observasi dan wawancara tentang pengelolaan obat darurat medis di klinik. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Standar pukul 3.10 penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. A. Kriteria 3, 10.1 Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pokok pikiran. A. Pelayanan kefarmasian harus tersedia di puskesmas. Oleh karena itu, jenis dan jumlah obat serta bahan medis habis pakai, BMHP, harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pelayanan. B. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis pakai terdiri atas 1. Perencanaan kebutuhan 2. Permintaan 3. Penerimaan 4. Penyimpanan 5. Pendistribusian 6. Pengendalian 7. Pencatatan, pelaporan dan pengarsiapan, dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. C. Pelayanan farmasi di puskesmas terdiri atas 1. Pengkajian resep dan penyerahan obat. 2. Pemberian informasi obat (PIO). 3. Konseling. 4. Visite pasien, khusus puskesmas rawat inap. 5. Rekonsiliasi obat. 6. Pemantauan terapi obat (PTO), dan 7. Evaluasi penggunaan obat. D. Penarikan obat kedaluarsa, out of date, rusak, atau obat substitusi dari peredaran dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur. E. Formularium obat yang merupakan daftar terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di puskesmas perlu disusun sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada pasien dengan mengacu pada formularium nasional. Pemilihan jenis obat dilakukan melalui proses kolaboratif antar pemberi asuhan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasien, keamanan, dan efisiensi. F. Jika terjadi kehabisan obat karena terlambatnya pengiriman, kurangnya stok nasional, atau sebab lain yang tidak dapat diantisipasi dalam pengendalian inventaris yang normal, perlu diatur suatu proses untuk mengingatkan para dokter gigi tentang kekurangan obat tersebut dan saran untuk penggantinya. G. Obat yang disediakan harus dapat dijamin keaslian keamanannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan rantai pengadaan obat. Pengelolaan rantai pengadaan obat adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi proses perencanaan dan pemilihan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan obat. H. Peresepan dilakukan oleh tenaga medis. Dalam pelayanan resep, petugas farmasi wajib melakukan pengkajian, telaah resep yang meliputi pemenuhan persyaratan administratif, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain. A. Ketepatan identitas pasien, obat, dosis, frekuensi, aturan minum obat, dan waktu pemberian. B. Duplikasi pengobatan. C. Potensi alergi atau sensitivitas. D. Interaksi antara obat dan obat lain atau dengan makanan. E. Variasi kriteria penggunaan. F. Berat badan pasien dan atau informasi fisiologik lainnya, dan G. Kontraindikasi. I. Dalam pemberian obat, harus juga dilakukan kajian benar yang meliputi ketepatan identitas pasien, ketepatan obat, ketepatan dosis, ketepatan rute pemberian, dan ketepatan waktu pemberian. J. Untuk puskesmas rawat inap, penggunaan obat oleh pasien, pengobatan sendiri, baik yang ke puskesmas, yang diresepkan, maupun yang dipesan di puskesmas, diketahui dan dicatat dalam rekam medis. Harus dilaksanakan pengawasan penggunaan obat, terutama obat psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Obat yang perlu diwaspadai adalah obat yang mengandung risiko yang meningkat bila ada kesalahan dan dapat menimbulkan kerugian besar pada pasien. Liter. Obat yang perlu diwaspadai, high alert, terdiri atas 1. Obat risiko tinggi.
yaitu obat yang bila terjadi kesalahan, error, dapat menimbulkan kematian atau kecacatan, seperti insulin, heparin, atau kemoterapeutik. 2. Obat yang nama, kemasan, label, penggunaan klinik tampak kelihatan sama, look alike, dan bunyi ucapan sama, sound alike. Seperti Sanas dan Zantac atau hidralazine dan hidrosizine atau disebut juga nama obat rupa ucapan mirip, Norum. M. Agar obat dikonsumsi oleh pasien, kebersihan dan keamanan terhadap obat yang tersedia harus dilakukan mulai dari pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyampaian obat kepada pasien serta penatalaksanaan obat kedaluarsa, out of date, rusak, atau obat substitusi. N. Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur penyampaian obat kepada pasien agar pasien memahami indikasi, dosis, cara penggunaan obat, dan efek samping yang mungkin terjadi. O. Pasien, dokternya, perawat dan petugas kesehatan yang lain bekerja bersama untuk memantau pasien yang mendapat obat. Tujuan pemantauan adalah untuk mengevaluasi efek pengobatan terhadap gejala pasien atau penyakitnya dan untuk mengevaluasi pasien terhadap kejadian efek samping obat. P. Berdasarkan pemantauan, dosis, atau jenis obat, bila perlu, dapat disesuaikan dengan memperhatikan pemberian obat secara rasional. Pemantauan dimaksudkan untuk mengidentifikasi respons terapeutik yang diantisipasi ataupun reaksi alergik dan interaksi obat yang tidak diantisipasi serta untuk mencegah risiko bagi pasien. Memantau efek obat dalam hal ini masuk mengobservasi dan mendokumentasikan setiap kejadian salah obat, medication error. Ki. Bila terjadi kegawat daruratan pasien, akses cepat terhadap obat gawat darurat, emergency, yang tepat adalah sangat penting. Perlu ditetapkan lokasi penyimpanan obat gawat darurat di tempat pelayanan dan obat darurat yang harus disuplai ke lokasi tersebut. R. Untuk memastikan akses ke obat gawat darurat bila mana diperlukan, disediakan prosedur untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian, atau kehilangan terhadap obat dimaksud. Prosedur ini memastikan bahwa obat diganti bila mana digunakan, rusak, atau kedaluarsa. Keseimbangan antara akses, kesiapan, dan keamanan dari tempat penyimpanan obat gawat darurat perlu dipenuhi. S. Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan pelayanan obat, medication, seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis, atau interaksi obat. T. Tujuan dilakukannya rekonsiliasi obat adalah 1. Memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien. 2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi. Dan 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter. Tahap proses rekonsiliasi obat adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. Tahap ini dilakukan dengan mencatat data dan memverifikasi obat yang sedang dan akan digunakan pasien yang meliputi nama obat, dosis, frekuensi, rute, obat mulai diberikan, obat diganti, obat dilanjutkan, obat dihentikan, riwayat alergi pasien, serta efek samping obat yang pernah terjadi. Khusus untuk data alergi dan efek samping obat, dicatat tanggal kejadian, obat yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi dan efek yang terjadi, dan tingkat keparahan. Data riwayat penggunaan obat didapatkan dari pasien, keluarga pasien, daftar obat pasien, obat yang ada pada pasien, dan rekam medis, medication chart. Data obat yang dapat digunakan tidak lebih dari 3 bulan sebelumnya. Pada semua obat yang digunakan oleh pasien, baik resep maupun obat bebas termasuk herbal, harus dilakukan proses rekonsiliasi. 2. Komparasi. Petugas kesehatan membandingkan data obat yang pernah, sedang, dan akan digunakan. Ketidakcocokan, diskrepansi, adalah bila mana ditemukan ketidakcocokan, perbedaan di antara data tersebut. Ketidakcocokan dapat pula terjadi bila ada obat yang hilang, berbeda, ditambahkan, atau diganti tanpa ada penjelasan yang didokumentasikan pada rekam medis pasien. Ketidakcocokan ini dapat bersifat disengaja, intensional, oleh dokter pada saat penulisan resep ataupun tidak disengaja, unintentional, ketika dokter tidak tahu adanya perbedaan pada saat menuliskan resep. 3. Apoteker melakukan konfirmasi kepada dokter jika menemukan ketidaksesuaian dokumentasi. Bila ada ketidaksesuaian, dokter harus dihubungi kurang dari 24 jam. Hal lain yang harus dilakukan oleh apoteker adalah
A. Tentukan bahwa adanya perbedaan tersebut disengaja atau tidak disengaja. B. Mendokumentasikan alasan penghentian, penundaan, atau pengganti. Dan C. Memberikan tanda tangan, tanggal, dan waktu dilakukannya rekonsiliasi obat. 4. Komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan pasien dan atau keluarga atau perawat mengenai perubahan terapi yang terjadi. Apoteker bertanggung jawab terhadap informasi obat yang diberikan. Elemen penilaian. R, D, 0. W, A. Tersedia daftar formularium obat puskesmas, D. 1. Formularium obat puskesmas. 2. Bukti penyusunan formularium obat. B. Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai oleh tenaga kefarmasian sesuai pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan, R, D, O, W. 1. SK tentang pelayanan kefarmasian. 2. SOP tentang pengelolaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai. 1. Lo serta bukti pengawasan pengelolaan dan penggunaan obat oleh Dinas Kesehatan. 2. Bukti penerimaan obat dan kartu stok obat. 3. Bukti penanganan obat kadaluarsa. 4. Bukti penyimpanan obat FIFO, FEVO. Pengamatan surveyor terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Petugas farmasi penggalian informasi tentang farmasi dan bahan medis habis pakai. C. Dilakukan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, R, D, O, W. 1. SOP rekonsiliasi obat. 2. SOP pelayanan farmasi klinik. Bukti rekonsiliasi obat. Bukti asuhan farmasi dalam CPPT rekam medis. Pengamatan surveyor terhadap pelaksanaan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik. Petugas farmasi penggalian informasi tentang pelaksanaan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik. D. Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pemberian obat, R, D, O, W. SOP kajian resep dan pemberian obat. Bukti kajian telah resep. Pengamatan surveyor terhadap kajian resep dan pemberian obat. Petugas farmasi penggalian informasi tentang kajian resep dan pemberian obat. E. Dilakukan edukasi kepada setiap pasien tentang indikasi dan cara penggunaan obat, R, D, O, W. SOP pemberian informasi obat, PO. Bukti pelaksanaan PO. Pengamatan surveyor terhadap pelaksanaan PO. Petugas farmasi penggalian informasi tentang pelaksanaan PO. F. Obat darurat tersedia pada unit yang diperlukan dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat gawat darurat. Lalu dipantau dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau jika kedaluarsa, R, D, O, W. 1. SOP penyediaan dan penyimpanan obat gawat darurat. 2. SOP pemantauan, monitoring obat darurat secara berkala. Bukti penyediaan obat emergensi serta monitoringnya. Pengamatan surveyor terhadap tempat penyimpanan obat emergensi, cara mengakses, pemantauan dan penggantian obat emergensi, jumlah stok obat dengan kartu stok obat. Petugas di ruang yang melaksanakan tindakan penggalian informasi tentang pelaksanaan pengelolaan obat gawat darurat. G. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap ketersediaan obat dan kesesuaian peresepan dengan formularium, D, W. 1. Bukti evaluasi ketersediaan obat dan kesesuaian peresepan dengan formularium. 2. Bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi obat kesesuaian peresepan dengan formularium. Petugas farmasi penggalian informasi tentang pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terhadap ketersediaan obat dan kesesuaian peresepan dengan formularium. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Pelayanan obat. Standar 27. Obat dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasien. Kriteria 271. Berbagai jenis obat yang sesuai dengan kebutuhan tersedia dalam jumlah yang memadai. Elemen penilaian. 1. Terdapat daftar obat yang harus ada dalam pelayanan. 2. Terdapat pencatatan pengelolaan obat yang digunakan. 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat. Kriteria 272. Dalam pemberian resep obat, dokter wajib menjelaskan jenis dan informasi penggunaan obat. Elemen penilaian. 1. Tersedia prosedur peresepan dan pemberian informasi obat yang diresepkan kepada pasien. 2. Dokter memastikan identitas pasien.
3. Dokter memastikan pemberian dosis sesuai dengan indikasi dan umur berat badan pasien. 4. Dokter menuliskan resep sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Dokter memberikan penjelasan tentang jenis, indikasi, efek samping dan cara penggunaan obat kepada pasien, keluarga pasien. Kriteria 273. Ada jaminan kebersihan dan keamanan dalam penyimpanan, penyiapan, dan pemberian obat kepada pasien serta penata laksanaan obat kedaluarsa. Elemen penilaian. 1. Terdapat prosedur penyimpanan obat, termasuk persyaratan penyimpanan obat LASA. 2. Penyimpanan dilakukan sesuai dengan persyaratan. 3. Pemberian obat disertai dengan tata cara dan informasi penggunaan obat. 4. Dokter memberikan penjelasan tentang kemungkinan di efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan. 5. Petugas menjelaskan petunjuk tentang penyimpanan obat di rumah. 6. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan obat yang kedaluarsa rusak. 7. Obat kedaluarsa rusak dikelola sesuai kebijakan dan prosedur. Kriteria 274. Efek samping yang terjadi akibat pemberian obat-obat yang diresepkan atau riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu harus didokumentasikan dalam rekam medis pasien. Elemen penilaian. 1. Tersedia prosedur pencatatan efek samping obat dan reaksi alergi. 2. Efek samping obat reaksi alergi didokumentasikan dalam rekam medis. 3. Kejadian tidak diharapkan, KTD, ditindaklanjuti dan didokumentasikan. Kriteria 275. Obat-obatan emergensi tersedia, dimonitor dan aman. Elemen penilaian. 1. Tersedia daftar jenis dan jumlah obat emergensi yang harus tersedia. 2. Obat emergensi tersedia dan mudah dijangkau segera untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi. 3. Obat emergensi disimpan, dijaga dan dilindungi keamanannya. 4. Obat emergensi dimonitor dan diganti secara tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa atau rusak.